Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya di waktu perayaan Natal dan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan Tuhan memberkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun secara online mengikuti ibadah dan khotbah ini. Jauhkanlah semua pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab untuk kita terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu, anak-anak semua, Shalom. Selamat malam. Selamat Natal. Ada sukacita? Sudah lapar? Mantap. Saudara-saudara, tema Natal tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sama-sama, 1, 2, 3. Seingat saya, kalau saya salah boleh dikoreksi. Seingat saya tema ini diputuskan di Toraja pada waktu sidang PGI. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa? Ada banyak keluarga ada dalam masalah sampai dengan detik ini. Betul? Masalah di dalam keluarga itu kalau tidak selesai, dia akan berimbas pada kehidupan, pekerjaan, sosial, keagamaan, dan lain-lain. Betul? Ada guru yang tidak selesai persoalan suami istri di rumah, maka anak-anak di sekolah akan jadi masalah dari guru itu. Betul? Ada pendeta yang di rumah tidak selesai persoalannya dengan istri, jemaat yang dapat hantam semuanya. Tidak betul? Oh betul, kira-kira. Nah, sekarang saya mau tanya, keluarga-keluarga di gereja Toraja aman? Yang paling cepat bilang aman itu ada masalah. Aman? Suami istri aman? Kakak adik aman? Dengan ipar-ipar aman? Dengan mama mantu aman? Saya kan hanya bertanya. Saudara-saudara, ada satu hari seorang ibu, dia tanya kepada teman-temannya, "Teman-teman, adakah ramuan yang bisa bikin keluarga itu baik-baik kembali?" Kenapa? "Rumah tangga saya ada masalah. Kami bertengkar terus, tiap hari. Saya rasa seperti neraka itu rumah tangga. Adakah ramuan yang bisa memperbaiki itu?" Sabar, saya masih... Lantas teman-teman bilang, kami tidak tahu. Tapi coba pergilah, ada satu guru bijaksana dekat hutan di sebelah. Kayaknya dia punya ramuan itu.
Dia pergi. Pak Guru, adakah ramuan untuk buat rumah tangga jadi baik-baik? Kenapa? Rumah tangga kami masalah. Tiap hari bertengkar. Kami pura-pura baik di hadapan banyak orang, tapi sebenarnya hancur di dalam. Adakah ramuan itu? Pak Guru ini bilang ada, tapi ramuan ini agak sulit dapat dia punya bahan ini, kecuali kalau ibu mau untuk cari. Dia bilang, apa itu? Ibu, ramuan ini terdiri dari 3 helai kumis harimau. Terdiri dari kumis? Ibu bisa dapat. Dia bilang, untuk keluarga saya kenapa tidak bisa? Maka ibu ini bawa daging ke hutan. Harimau datang, ibu ini kasih tengah daging itu, dia lari. Tiap hari dia makin dekat. Tiap hari dia makin dekat. Tiap hari makin dekat. Sampai satu hari, harimau itu ambil daging di tangan ibu itu. Pas ini harimau ambil, ibu ini bilang, harimau, boleh saya ambil kumis 3? Harimau bilang, cepat ambil. Maka ibu ini cabut kumis berapa? Senanglah ibu ini, dia lari pulang. Dia bilang, guru, saya sudah dapat 3 kumis harimau. Betul? Iya, coba ibu cerita. Dia cerita bagaimana susahnya dia dapat ini 3 kumis harimau. Setelah dia cerita, terus guru ini bilang, coba kasih itu 3 kumis harimau. Ibu ini kasih dan guru itu kucak-kucak ini kumis, buang di dalam api. Buang di dalam? Ibu ini marah. Bapak guru kenapa buat begitu? Saya kan cari susah. Saya kan susah baru dapat. Kenapa Bapak langsung buang di api? Kok tidak hargai saya punya pekerjaan? Lalu guru ini bilang begini, ibu, saya heran dengan ibu. Heran bagaimana? Harimau yang begitu jahat saja ibu bisa pelan-pelan cabut dia pun kumis 3. Sementara untuk cari tahu suami punya baik, ibu tanya di saya. Lebih baik ibu kawin dengan harimau. Tiap hari sama-sama suami, tiap hari bercerita, bicara cinta, ada anak, ada keluarga. Kok mau tahu dia pun baik, ibu tanya di saya. Tidak bisa begitu. Yang paling tahu seorang suami adalah, yang paling tahu seorang istri adalah, yang paling tahu anak-anak adalah, yang paling tahu orang tua adalah, tidak usah tulis di, tidak usah tulis di sini ada ibu-ibu tulis-tulis di Facebook. Ada. Itu ibu ada di sini. Tadi nyanyi di PWGT itu. Ya jangan begitu dong. Ya baik. Saudara-saudara, Yusuf sementara berada dalam sebuah persoalan yang cukup berat. Masalah itu berat. Alkitab mencatat dengan baik bahwa Yusuf itu orang yang tulus hati. Berarti dia orang baik atau jahat? Orang baik pun di dalam rumah tangga pasti ada masalah. Yusuf yang baik ini punya masalah, yaitu mereka sudah bertunangan. Pertunangan mereka itu kira-kira seperti orang timur, bagian timur Indonesia. Keluarga laki-laki sudah datang dengan orang tua, dengan laki-laki itu kenal keluarga perempuan, sepakat kamu 2 suami istri, tapi belum boleh tinggal satu rumah. Setelah itu yang laki-laki akan pulang ke kampung, ke rumahnya. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Nanti kurang lebih 1 tahun, dia datang jemput mempelai perempuan. Sepanjang masa penantian itu, tidak dikasih tahu tanggal berapa dia datang. Hanya biasanya terjadi pada waktu malam. Pada masa penantian ini, mempelai perempuan tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Tidak boleh. Dia hanya boleh menanti dengan sabar dan dengan baik. Tiba-tiba Maria hamil di masa penantian ini. Yusuf waktu dapat dengar berita itu, ini berita susah. Ini berita yang bagaimana dalam ketulusan menyambut seorang mempelai perempuan, tiba-tiba dapat kabar, terus dia tanya, Maria hamil bagaimana? Tidak tahu. Roh Kudus ini. Saya mau tanya, bapak-bapak yang langsung percaya. Hamil dari Roh Kudus. Bisa percaya. Ini persoalan yang berat. Tetapi tetap dia mau menjaga nama istri, nama Maria. Sudahlah, saya ceraikan dia diam-diam. Saya ceraikan dia. Hati tidak bisa terima itu keadaan, tapi dia masih jaga baik. Dia jaga baik-baik. Lalu malaikat Tuhan berjumpa dengan dia di dalam mimpi.
Waktu berjumpa malaikat bilang, hei jangan kamu ragu untuk ambil Maria sebagai istri, karena anak yang di dalam kandungannya itu dikandung oleh Roh Kudus. Maka Yusuf kemudian bangun dari tidurnya, dia mengambil Maria sebagai saudara-saudara, maka terselamatkanlah keluarga ini. Tetapi itu tidak segampang yang kita baca, kita renungkan, yang kita dramatisasikan setiap tahun tentang Yusuf dan Maria. Waktu Maria diterima sebagai istri, sekarang mereka harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Perjalanan kira-kira 96 km, 100 lah kilometer. Itu kira-kira dari Makale sampai mana itu? Sampai Bandung. Jalan dari mana itu Makale Bandung? Dari Makale sampai mana kira-kira itu 100 km? Bagi seorang perempuan hamil tua, kalau jalan sejauh itu aman? Dulu ada mobil? Sudah ada atau belum? Ada bis sleeper yang dari Manado, dari Makassar ke... Sudah ada dulu? Belum ada. Lalu jalan sejauh itu naik apa dorang itu? Bagi seorang perempuan yang naik keledai, unta, hamil tua, aman itu? Tidak aman. Saudara, Yusuf itu hanya seorang tukang kayu. Waktu dia pergi ke Nazaret, dari Nazaret ke Bethlehem, kemudian karena berita akan dibunuh anak-anak kecil, maka menyingkirlah kira-kira 4 tahun ke Mesir. Yusuf punya bengkel kayu, mobilier di Nazaret, tidak buka. Kalau tidak buka, ada pendapatan atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Lalu, bagaimana membiayai kehidupan ini? Apa artinya semua ini? Apapun masalahnya, jangan lari dari tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung. Suami-suami di sini bertanggung jawab semua. Kenapa suara hilang? Ini Tuhan mau selamatkan ini. Istri-istri di sini bertanggung jawab semua. Tanggung jawab apa? Anak-anak di sini bertanggung jawab semua. Orang tua di sini bertanggung jawab semua. Saudara-saudara, hal ini serius. Kenapa? Ada orang, saya ingin mulai dari hal-hal kecil, besar ini. Ada orang yang saya tanya, ini anak punya bapak di mana? Dia bilang, bapak tidak ada. Masa bapak tidak ada? Kira-kira bapak ada atau tidak? Ada. Hanya karena tidak bertanggung, lari dia. Tanggung jawab itu lebih tinggi dari kewajiban. Sama-sama, 1, 2, 3. Tanggung jawab lebih tinggi dari... Orang kalau sekedar menjalankan kewajiban, dia suka mengucapkan ini kalimat. Yang penting, pokoknya. Pokoknya, yang penting. Yang penting, pokoknya. Pernah dengar itu kata? Atau sendiri ucap? Pokoknya, yang penting. Yang penting, tanggung jawab itu di atas itu. Saya kenal seorang koster di Sabu, satu pulau selatan di NTT. Koster ini namanya Amaju, dia punya 1 istri dan 5 orang anak. Saya tanya dia, Ama, iris tuak itu susah atau tidak? Tuak itu pohon lontar yang diambil nira. Iris tuak itu susah atau tidak? Dia bilang susah pendeta. Coba gambarkan susahnya. Pak pendeta, kita naik itu pohon jam 2 subuh, turun sudah jam 7 pagi. Karena pohon banyak, tidak bisa naik dari satu pohon, turun kembali dari pohon itu, baru pindah ke pohon sebelah. Tidak bisa. Maka kami sambung dia punya daun, melangkah dari satu pohon ke pohon yang lain. Supaya dalam buang waktu, buang tenaga. Resiko jatuh. Pisaunya terlalu tajam. Kadang-kadang melukai kami pun jari. Belum lagi kalau ada tokek di atas pohon. Terus saya bilang, Ama, sudah tahu iris itu tuak susah sekali. Kenapa mau iris tuak? Lalu dia lihat kepada istri dan 5 orang anaknya, dia bilang begini. Dia hanya bilang begitu. Terus dia lanjut. Nanti dorang makan apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Nanti pernyataan itu membuat saya mengerti. Dia naik pohon itu jam 2, dia turun jam 7 pagi. Resiko jatuh atau terluka, dia melakukan itu bukan sekedar kewajiban. Tapi apa? Tapi apa? Hari ini yang pelayan-pelayan semua pakai baju hijau. Padahal saudara tidak suka warna hijau.
Waktu saudara pakai warna hijau bukan karena selera, tapi apa? Tapi apa? Tanggung jawab. Itu yang mesti ada di dalam rumah. Mari kita lihat sekarang rumah. Saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia itu bukan sekedar membedakan dia antara laki-laki dan perempuan saja. Ada pola yang sedikit dibedakan supaya manusia mengelola itu pola yang berbeda itu supaya kemudian dia hidup dengan sukacita. Apa itu? Satu, soal pola berpikir. Soal pola apa? Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak itu cenderung yang rasional, masuk akal. Makanya bapak-bapak, suami-suami, laki-laki kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Yang ibu-ibu, yang nona-nona, yang istri-istri cenderung pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kalau menikah 20 tahun suami hanya bilang saya pikir dan istri hanya bilang saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang surasa. Suami istri itu hidup tidak bisa pakai yang dipikirkan saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa hanya pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah supaya suami istri itu bisa menjalaninya dengan baik. Kedua, soal pola kerja. Soal pola apa? Laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Pekerja suami-suami, bapak-bapak, laki-laki itu hanya pergi ke kantor saja. Tapi kalau dia pulang, dia rasa dia sudah urus seluruh negeri dan segala isinya. Berasa lelah sekali. Dia rasa itu. Oi, bapak-bapak itu kalau sempat gendong anak barang 1 jam, itu dia rasa terlalu berjasa itu. Istri datang dia bilang, "Mah, iya, tolong gendong adik." "Papa, saya mau ketemu teman dulu." Kasih kami tinggal sendiri. Tadi saya sudah gendong itu 1 jam. Berjasa. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu cenderung pekerja jamak. Bangun tidur, bisa langsung masak. Siap anak ke sekolah, siap suami ke kantor. Bisa sambil siap makan siang, sambil setrika, bisa sambil foto-foto. Bisa update status, semuanya bisa. Itu bukan untuk dibandingkan, tapi supaya dikelo, supaya istri jangan bilang coba jadi saya, suami itu coba kau jadi, tidak bisa. Karena untuk itu suami-suami ini kalau ada acara begini, Pak Charlie ketua panitia, jangan tanya dari jalan, "Pak Ketua, bagaimana?" Pasti hanya satu kata, beliau hanya bilang beres. Nanti sudah bilang beres, baru istri bilang beres apa? Karena yang lebih detail ibu-ibu. Amin kok? Saudara-saudara, suami-suami ini, tamu datang naik tangga emper. Baru di tangga pertama suami langsung bilang, "Mama, kopi." Padahal kopi tidak ada. Setelah tamu pulang, istri bilang, "Papa, lain kali itu coba tanya dulu kopi. Jangan langsung suruh begitu." Kan saya sudah beli." "Iya, Papa beli 6 bulan lalu." Bapak pikir beli 1 kali untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal. Dia pernah kasih uang kepada kita, gaji dia kasih di istri. Lantas istri bilang, "Papa," dia bilang, "Hei, suhabi." Bukan karena dia curiga, kan dia pikir kasih 1 kali itu nanti sampai pensiun lagi baru. Karena polanya tunggal. Saudara pernah belanja di swalayan begitu, waktu mau bayar, kalau suami yang bayar beda dengan istri yang bayar. Kalau tulis 53.500, kalau istri yang bayar pasti dia cabut. Dia berapa? 53.000. Dia cari duluan 50. Berapa lagi? 3.000. Dia buka lagi dompet, dia cari. Suami yang bayar dia ambil berapa? Langsung tahu 100 dia kasih. Kan dia punya pola begitu. Bukan karena dia makan puji dengan itu kasir, tapi memang polanya begitu. 3, soal pola bicara. Laki-laki itu cenderung pendiam. Laki-laki cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki masih disebut pendiam. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki kalau bicara 1 hari itu kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan 1 hari kalau bicara itu minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Berapa ribu?
Suami 7.000, istri pagi-pagi masing-masing sudah pergi kerja, anak-anak sudah sekolah, istri mau 21.000 dengan siapa? Makanya grup-grup WA istri itu biasa lebih banyak. Kepentingan 21.000. Rata-rata suami pulang kerja jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Istri rencana mau kasih keluar duluan yang 3.000. Dia sambut suami di pintu. Pas buka pintu dia bilang, "Pak." Suami hanya, "Di kantor tadi baik." Terus suami bilang, "Kau kepala kantor?" Kalau komunikasi kita macam begini ini, malapeta. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Amin. Komunikasi keluarga kita di Gereja Toraja aman-aman kok? Mantap. Wih, berarti orang di sini baik-baik ini. Tema ini tidak cocok di Gereja Toraja ini. Tidak cocok ini. Suami istri ada handphone. Sama-sama kita tahu handphone berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang ada. Duduk sama-sama dengan istri anak tapi tidak bicara, masing-masing sibuk sendiri dengan handphone. Ada. Bahkan ketika punya handphone di samping situ dia tidak ambil terima di depan istri. Dia geser sedikit. Baru dia bilang, "Halo." Ada begitu di Gereja Toraja. Bukit Zaitun ada. Itu orang ada di sini sekarang. Tunjuk dia. Rahasia negara apa yang harus bicara dengan bisik-bisik? Halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Ada suami yang dia punya handphone itu pola rumit. Ada. Siapa punya suami? Jujur, angkat tangan. Apa yang terlalu sampai pola rumit? Hei saudara, hati-hati. Ini bahaya ini. Saya baca satu status di media sosial. Saya lucu sendiri. Itu status bilang begini. Istri ambil handphone kami. Kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Su hapus belum. Su hapus. Suami-suami aman. Terakhir. Soal pola mengingat. Pola apa? Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Cenderung dia baru kunci mobil. Jalan 30 langkah tuh. Saya kunci belum ya. Terus dia kunci lagi. Karena cenderung cepat. Makanya banyak suami itu di luar rumah dia lupa kalau dia sudah ada istri. Maksudnya. Dia cerita dengan teman sampai lupa kalau ada janji sama istri. Jangan terlalu negatif juga ibu-ibu ini. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam. Oh tahu juga. Ibu-ibu itu kalau ada suami bilang orang seperti saya. Tidak pernah marah saya punya istri. Pasti yang protes dia punya istri. Tidak pernah apa. Memang tidak pernah. Dia bilang pernah. Yang mana? Waktu itu dia tahun 1900 itu. Jangan coba-coba dengan istri. Orang tetangga pinjam dia punya Tupperware saja dia hafal. Anak-anak pernah periksa orang tua punya pakaian dinas atau pakaian jalan atau tidak? Pernah cari-cari uang di baju jalan? Pernah atau tidak? Paling banyak dapat di mama punya atau bapak punya? Bapak bisa lupa 5.000, 10.000, 20. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga. Nah, saudara-saudara, biasanya untuk hal-hal ini tidak mampu dikelola. Dengar, kalau 4 hal ini tidak mampu dikelola, maka kita ternyata hanya sekedar tinggal serumah, tapi kita bukan berumah tangga. Kita ada mobil, kita ada rumah, orang lihat kita pakai baju seragam, kok bagus sekali, aduh pasangan yang ideal.
4 hal ini kalau tidak ada, kita kehilangan KASI. Dibaca. Anak sekolah minggu. Kasih itu tidak suka. Siapa punya bapak yang biasa marah-marah di rumah, angkat tangan. Aduh. Ini anak-anak kasih tahu saja begitu. Oh, sudah turun sudah saya. Lagi siaran langsung ini. Kasih itu tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Amin. Tapi kita gagal mengelola 4 hal itu, tidak ada kasih. Sekarang hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan, apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Supaya jangan ada suami bilang pada istrinya, kalau saya tahu kau sifat begini. Salam PKB. Tidak boleh ada istri bilang. Tidak boleh. Menikah itu adalah pelajaran yang tidak pernah berhenti. Kalau ada orang yang bilang, saya baru tahu engkau, rumah tangga itu sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang saya mulai. Saudara-saudara, dalam Alkitab, kasih itu yang kita sebut dengan sabar itu. Sabar itu tidak sekedar menunggu waktu, menghitung waktu. Kasih bukan itu. Bilang, Pak Pendeta, kami begini-begini sudah 30 tahun menikah. Kasih bukan itu. Yang sabar itu bukan itu. Dalam Alkitab, sabar itu berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? Pakai bahasa Toraja? Oh, 2 juga? 2. 1. Sabar itu berkaitan dengan sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam rumah yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang kita alami, sudah kanker bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Kita rasa-rasa mau mati begitu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada masalah keluarga di kampung yang butuh kerbau dan kita sudah marah-marah ini. Seperti mau keluar saja dari keluarga, tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta satu khotbah terlalu lama dan kita sudah malas mau dengar, tapi firman Tuhan bilang, sabar. Oke. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup kita ini yang sangat menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang sangat tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga jemaat gereja Toraja itu terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada ipar-ipar terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri-istri terlalu tapi firman Tuhan bilang, ada mama mantu
terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, bayangkan kalau satu rumah tidak ada kesabaran. Coba bayangkan. Kalau rumah tidak ada kesabaran. Bukankah marah sedikit dia langsung banting itu motor? Padahal belum lunas itu motor. Bawa masalah baru. Mesti sabar itu penting. Sabar itu, hal yang penting, kan itu bagian dari kasih. Nah saudara, sekarang saya mulai ingin masuk pada puncak bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah keluarga dan menolong kita. Tapi saya ingin memulai dengan begini. Pendeta Yandi ini baru menikah 16 tahun. Saya bayangkan ada orang tua dong sudah lebih, ada yang 20, ada yang 30 tahun. Betul kah? Betul. Baguslah. Apa yang ingin saya bilang? Menikah yang kami itu sudah beda dengan anak-anak sekarang menikah. Kami dulu itu menikah, dekorasi kami di kampung itu tidak hebat-hebat. Hanya pakai pisang. Tempel-tempel begini. Kepulatar biru. Dianggap laut. Ada perahu 1. Ada bebek 2. Kita yang menikah tapi bebek yang ditaruh di situ. Ada awan. Ada burung. Ada matahari. Bayangkan itu matahari di dekorasi pernikahan itu seperti senyum. Dan ada satu tulisan besar. Sama-sama 1, 2, 3. Mohon doa. Itu nikah kami dulu begitu. Beda dengan anak-anak sekarang nikah. Anak sekarang nikah itu ada pre-weddingnya itu. Baju waktu foto beda dengan waktu peneguhan. Beda dengan waktu resepsi. Waktu resepsi itu dorang yang MC bilang kita sambut raja dan ratu. Dorang mulai masuk jalan, terlalu mantap lah. Kadang-kadang ada waktu di mana lampu mulai redup, mereka diajak berdansa, alunannya mantap, beautiful in white. Sambil mereka jalan menuju satu stage begitu, terus tiba-tiba MC bilang, wedding kiss. Laki-laki dengan romantis mencium, langsung petasan. Kami yang nikah 16 tahun ke atas lihat hal itu, kami hanya bilang, hari pertama, wedding, hari pertama. Sudah 16 tahun kita mau, panas lagi. Itu 16 tahun itu tinggal dia pun petasan. Tinggal petasan. Dulu kalau kami menikah itu yang ibu-ibu, yang pengantin perempuan itu, ini merah semua ini merah semua. Luar biasa itu. Beda tuh sekarang, tapi itu hati-hati. Saya bilang pacaran dan menikah itu 2 hal yang beda. Anak muda, di sini ada anak muda, kakek-kakek semua ini, kakek nenek semua ini. Anak muda, kamu jangan buru-buru menikah. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Anak muda, pacaran dengan menikah itu 2 hal yang beda. Beda. Saya punya video satu beredar luas ketika saya bilang begini. Waktu pacaran, yang laki-laki bisa datang bawa bunga mawar. Apalagi bulan Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. 14 Februari itu hari? Di hari Valentine itu laki-laki bisa bawa bunga, sembunyi di belakang, sambil berlutut dia bisa bilang, I love you. Itu pacaran. Sudah nikah paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di situ. Terus dia bilang mau tumis-tumis makan. Tadi kita sudah makan dan teman. Masih pacaran, jalan sama-sama. Yang perempuan berani terantuk di batu, laki-laki bisa marah batu. Batu kau, batu. Pacaran. Sudah menikah jalan sama-sama, terantuk di batu, yang suami bilang, mata taruh di mana? Masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang dia minta tolong, non, yo jatuh dulu. Sudah menikah, naik motor sama-sama, tabrak anjing, jatuh, laki-laki ambil motor, lupa ambil istri. Istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil saya? Minta maaf sayang, minta maaf. Sayang sulunas tapi motor ini.
berubah. Oke, baik. Baik, jemaat. Jemaat di sini tidak ada. Sudah meninggal semua. Jemaat. Coba renungkan. Apakah saudara mencintai istrimu? Apakah engkau mencintai suamimu? Apakah engkau mencintai anak-anakmu? Apakah engkau mencintai orang tuamu? Lalu kenapa bukan cinta itu yang dijadikan dasar dalam rumah tangga Kristen? Padahal kita saling mencintai. Dalam cinta itu kita bisa cemburu. Dalam cinta itu kita bisa berkorban. Dalam cinta itu kita... Tapi kenapa bukan dasar cinta kita yang dijadikan dasar rumah tangga? Alkitab bilang, dasar dari sebuah rumah tangga adalah apa? Kasih Kristus. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 1, 2, 3. Makanya kalau kasih itu hilang, itu yang membuat rumah tangga kita kacau. Pak Pendeta, ada apa dengan kasih Kristus? Sampai kasih itu harus menjadi dasar. Dan kalau kasih itu hilang, itu yang membuat kita merasa tidak aman di rumah. 1. Kasih Kristus itu menerima. 1, 2, 3. Kasih. Bahkan menerima apa adanya. Bahkan menerima di satu ulang tahun pernikahan ke-30 dari satu pasangan suami istri. Mereka minta pendeta berdoa. Pada waktu pendeta mau berdoa, pendeta bilang begini, Pak, Ibu, ucapkanlah satu kalimat. Istrinya mengucapkan satu kalimat. Terus minta, Bapak, bicarakanlah satu kalimat. Suaminya tidak mau. Dipaksa dia menangis. Pak Pendeta tidak mau mengganggu dia. Pendeta berdoa saja. Terima kasih Tuhan untuk 30 tahun usia pernikahan. Setelah sudah habis doa, duduk sama-sama makan, pendeta bertanya, Pak, kenapa tadi Bapak tidak mau bicara? Kenapa Bapak tidak mau bicara? Kenapa Ibu bicara tapi Bapak tidak mau bicara? Dia bilang begini, pendeta, hari ini sangat berbeda dengan 30 tahun lalu ketika kami menikah. 30 tahun lalu ketika kami menikah, kami datang dengan dandanan terbaik, dengan pakaian terbaik. Orang-orang memanggil kami raja dan ratu. Dan kami kira itu terbaik. Kami membandingkan pesta pernikahan kami dengan orang lain. Tidak itu. Itu bukan cinta. Cinta itu terjadi ketika saya sakit berat. Ketika saya sakit berat dan saya meyakini. Sakit seperti ini, istri saya pasti akan meninggalkan saya. Pasti. Saya sudah pasrah. Karena keadaan ini sudah tidak mungkin lagi. Tapi Pak Pendeta tahu, justru di mana saya kehilangan itu, pengharapan itu, saya merasa tidak mungkin. Justru di titik paling lemah itulah, istri memberi perhatian dan menolong saya, merawat saya sampai saya ada hingga saat ini. Saya mengerti rumah tangga itu adalah, saya mengerti cinta itu adalah penerimaan. Bahkan ketika yang tidak baik itu ada. Amin. Amin. Saudara renungkan. Ada satu orang tua kakek-kakek. Dia ada di rumah sakit. Waktu hampir jam 12. Dia bilang kepada perawat. Perawat, saya harus ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Istri saya ada di sana. Bapak tidak bisa Pak. Kami harus perhatikan Bapak. Tidak, saya harus ke sana. Mohon maaf Pak, ke sana untuk apa? Saya harus kasih makan saya punya istri. Oh, tapi Bapak di sini penting. Nggak bisa, saya harus ke sana. Saya sudah janji saya harus kasih makan. Bapak minta maaf. Kan yang paling penting ibu makan. Bapak bisa menyuruh orang untuk pergi ke sana. Dia bilang tidak, saya mesti pergi. Setelah beberapa kali bicara, perawat ini meyakini bahwa Bapak ini tetap bersikeras mau pergi ke rumah sakit jiwa. Maka perawat ini bilang begini, Bapak minta maaf saya harus bicara. Apa? Ibu kan gila. Ibu kan gila. Dia pasti tidak kenal Bapak. Kan yang paling penting adalah dia dapat makan. Lantas orang tua ini jawab, ya, yang kau omong itu betul. Istri saya gila, dia tidak kenal saya. Tapi saya tidak gila. Saya kenal dia. Dia gila dan dia tidak kenal saya. Tapi saya tidak gila. Saya kenal dia. Bagaimana ketika dia waras, saya menyambutnya sebagai istri. Dan ketika dia gila, saya meninggalkan dia. Cinta itu penerimaan. Kasih Kristus itu menerima. Bahkan ketika kita di dalam lumpur yang paling kejam sekalipun dosa itu. Tuhan menerima kita. Amin. Ibu-ibu.
Pernah SMA? Atau ibu-ibu TK langsung kerja? Pernah SMA? Coba bayangkan ibu-ibu waktu SMA dulu. Coba bayangkan 10 detik. Sudah? Seperti itulah ibu-ibu dulu. Halus-halus, tipis-tipis. Sekarang sudah tebal-tebal, berlapis-lapis lagi. Tapi kami suami tetap terima apa adanya. Tepuk tangan dulu buat suami. Supaya suami jangan cari-cari di luar. Di sini ada suami cari-cari di luar. Cari apa itu? Cari apa itu? Cari apa? Oh, cari uang. Dengan dia? Oh, sendiri. Ya. Ibu-ibu, kami suami-suami ini juga ibu harus terima kami. Karena kami biar badannya kekal, mantap. Dengan penuh kasih dia bilang, Mama, tolong ambil remote. Di mana Papa? Ini setengah meter. Dia tidak berdaya. Ada urusan keluarga, banyak keluarga datang. Siapa yang disorong ketemu keluarga? Di manakah Bapak yang kekar-kekar itu? Bisa terima apapun keadaan? Ini Pendeta Yandi ini orang tanya. Jadi bapak-bapak. Di sini tidak bapak-bapak lagi nih. Remaja semua ini. Bapak-bapak. Kalau istri omong itu dengar. Jangan gaya. Istri marah-marah itu terima. Sebab kalau kita ada istri tidak pernah marah-marah, kita bisa liar. Orang tanya saya, Pendeta Yandi, yo, biasa minum kopi? Iya. Satu hari berapa gelas? Pagi 1, sore 1. Berarti 2. Di rumah. Kalau di luar rumah, lebih dong. Kenapa di luar rumah lebih, Pendeta? Karena ada istri. Pendeta takut istri? Bukan takut. Hargai. Hargai bagaimana? Iya, karena kalau saya bilang, Mama, kopi 1 lagi. Stop, cukup. Tadi sudah 2, stop. Itu pendeta takut. Bukan takut, maaf. Saya hargai. Kenapa? Pendeta bilang, ya. Karena kalau saya sakit, ibu-ibu yang biasa minta foto dengan saya itu dorang tidak urus saya. Tapi dia yang marah itu dia bilang, stop. Dia yang urus. Betul? Kalau besok saya mati, ibu-ibu yang minta foto itu paling-paling hanya muat foto di Facebook. Tulis, RIP. Emoticon begini, dengan tulisan, pernah bersama-sama dengan pendeta. Betul? Yang lanjut kredit, siapa coba? Jadi suami-suami istri ngomong itu dengar. Saya khotbah tentang unsur dari buah roh. Saya bilang, salah satu unsur dari buah roh adalah kelemah lembutan. Sama-sama 1, 2, 3. Terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang banyak suami ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya ketika dia lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau dia so sakit, so mau mati itu tiba-tiba dia sangat lembut. Mama, tolong Tuhan Yesus. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat, istri bilang, Papa, berhenti Jo. Nggak usah mabuk lah, nggak usah badagang atau bagadang. Yang bagadang dia, paling-paling mati. Papa mati so baik. Kasihan istri, kasihan anak-anak. Besok pagi petugas koperasi datang. Siapa mau tanggung jawab? Di sini ada yang urusan dengan koperasi. Kasih. Kalau dalam rumah tidak ada penerimaan, tidak bisa. Amin kok. Dalam penerimaan itu ada penghormat. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi itu kebutuhan paling penting dari suami, itu dihormati. Dia salah bagaimanapun, jangan marah dia di hadapan banyak orang. Jangan. Tunggu pulang baru injak dia. Tapi jangan di hadapan banyak orang. Di sini ada ibu-ibu begitu. Menjengkelkan. Bikin suami-suami tertekan itu tuh. Jangan marah dia di hadapan banyak. Dia merasa kehilangan harga diri. Masa yang marah istri sendiri. Baru ditertawakan lagi oleh teman-teman PWGT lagi.
Ini begitu. Ibu punya penghasilan lebih banyak dari suami, jangan nampakkan itu di tengah keluarga atau di anak-anak. Oh, bapak ada beli apa? Semua ini. Ada ibu-ibu begitu di sini. Ada di sini sekarang. Dia pakai baju warna apa? Itu ibu-ibu yang begitu dong. Tidak hormat itu. Rumah tangga tidak. Dia mencari di luar untuk sebuah penghormatan. Kenapa? Karena itu kita punya kebutuhan. Disitulah kita saling menerima satu dengan lain. Bahkan saudara tahu, tambah hari ini bukan kita mau tambah cantik. Tanpa penerimaan tidak bisa. Saya berkhotbah, saya bilang, seusia 50 tahun cantik atau tidak cantik itu tidak penting lagi. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Waktu masih umur 20-30 tahun itu yang kita rasa, kinclong ini, mantap. 50 meleleh itu pipi. Tuh, ini saya pun teman ini. Waktu kami masih SMA, dia tato Guns N' Roses pun lambang di sini. Yang ada pangku kaki itu, ada melukis itu. Gagah. Tulisan, gambar bagus, tinta bagus, kulit bagus, kontras, dapat, mantap. Hampir kami iri hati betul itu. Umur 17. Baru 43 tahun, baru 50 ini. Baru 43. Dia sakit. Kami pergi lihat itu. Saya juga sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki. Sudah seperti orang menyembah itu. Menurun. Kita bisa bayangkan tanpa penerimaan. Ibu-ibu. Kalau ada yang datang tanya, ibu umur berapa? Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget. 50? Macam ke 35. Jangan percaya, jangan percaya. Masa 50 sama dengan 35? Nah 15 di mana? Ibu jalan deh, ibu punya anak nona, terus ada yang tanya, yang ini siapa ini? Ini siapa ini saya? Ini saya punya anak perempuan yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak nona yang pertama seperti kakak adik saya. Jangan percaya. Masa mama dengan anak seperti kakak adik? Mama dengan anak kalau sama seperti kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak itu muka terlalu tua. Jadi dengan mama tuh beda tipis sekali. Seperti kakak adik. Kemungkinan kedua, dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Jadi akhirnya bedanya tipis saja. Mama-mama dong, kami tetap akan menerima mama dorang apa adanya. Itu kasih Kristus mengajarkan itu. Supaya kita pun rumah tangga terselamatkan. Amin toh? Yang kita cari di luar itu belum tentu bisa masak Pak Piong. Belum tentu. Bahkan mungkin dia tidak tahu itu bunga mayana yang mana. Di rumah. Biar dia yang atur kita. Amin kok? Bapak-bapak yang begitu bertobat sudah. Sian itu. Ya bisa toh? Penerimaan. Kita menerima. Baik dia ada jabatan, tidak ada jabatan. Terima dia. Umur 60 tahun. Ada jabatan atau tidak ada jabatan. Sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN TNI Polri itu kan pensiun di sekitar umur 60 toh. Waktu kita masih aktif itu kita datang orang bisa siap laksanakan lanjutkan hormat aktif. Sudah pensiun ini ketemu anak yang baru lulus saja dia bilang, tua asam urat amang kan. Menjengkelkan. Di usia 70 tahun rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. So pakai tongkat mau naik lantai 2 bagaimana? Hanya dengan penerimaan. Amin toh. Jangan olok-olok bilang, lihat kamu po kakek, lihat kakek lemah. Tidak ada penghormatan. Usia 80 tahun bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, darah tinggi, jantung, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah. Kita tidak kunyah lagi, kita seperti mall saja. Mall dia punya rasa sudah habis. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami penurunan supaya di antara kita ini masih sanggup buat terima satu dengan yang lain atau tidak. Amin kok tidak? Amin kok tidak?
Dulu kita bersih-bersih ini, sekarang tak ilalat ada penuh-penuh di sini. Memang itu keadaannya begitu. Mau apa? Kau mau cari yang bagaimana? Itu belum tinggal sama-sama itu. Jadi menerima sama-sama 1 2 3. Karena kasih itu mengajarkan kita untuk terima. Saya kasih nikah banyak pasang nikah. Saya tanya, kau suka dia punya apa? Dia punya hati Bapak. Oh hati saja, kaki tidak. Oh dia bilang kaki juga Bapak. Oh nah itu. Kau suka yang mana? Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ah, itu yang saya mau bilang. Kalau kau suka dia dari ujung kaki sampai ujung kepala, ingat, dalam dia punya perut itu ada tai. Tidak ada manusia yang tidak ada itu barang. Betul kok tidak? Jangan sampai kita mau terima yang baik saja. Yang tidak baik kita tidak mau terima. Wah, itu tidak akan terpelihara kita pun hidup itu dalam rumah tangga. Amin kok? Amin kok? Memang begitu. Supaya kita belajar saling menerima. Saya nasihat banyak anak muda. Hei anak muda! Menikahlah dengan laki-laki atau perempuan yang ada di dunia. Jangan menikah dengan laki-laki dan perempuan yang ada di otak. Karena semua laki-laki dan perempuan yang ada di dunia pasti ada kekurangan. Tapi kalau laki-laki dan perempuan yang ada di otak, kita mau dia punya kaki begini, betis begini, perut begini, gigi begini, pipi begini, mata begini, itu tidak ada. Semua yang di dunia pasti ada kekurangan. Amin toh? Di gereja Toraja di sini ada yang sudah mau cerai? Ada. Mulai sembunyi-sembunyi sudah. Berhenti. Buang. Kalau sudah menikah itu kata cerai itu hapus sudah dari hapus dari. Jangan sedikit-sedikit cerai. Cerai apa? Itu hari mau saya menasihati banyak orang nikah yang bermasalah. Saya bilang menikah. Kamu menikah ingat, jangan cerai ya. Orang datang Bapak ini sudah tidak cocok. Itu hari cocok. Sekarang mau tidak cocok lagi. Nikah. Tidak boleh cerai ya. Saya bilang dulu waktu kamu nikah, keluarga dan orang tua bukan tidak ada kerja, bukan tidak ada kesibukan. Dorang harus abaikan kesibukan datang urus kamu nikah. Dorang bukan tidak ada urusan, ada banyak urusan. Datang urus kamu. Tetangga, keluarga. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kamu nikah. Kenapa tiba-tiba kasihan itu keluarga babi itu? Sudah ada yang berkorban. Kenapa kita abaikan orang? Iya toh? Satu, kasih Kristus mengajarkan kepada kita penerimaan. 2, kasih Kristus itu berkorban. Sama-sama, 1 2 3. Kasih Kristus itu kasih tahu teman di sebelah 1 2 3. Kasih Kristus itu. Saya mau tanya dulu. Bapak-bapak, ada yang rasa istrinya beban? Bahkan beban berat. Sampai bapak suka menyanyi. Tertindih dengan. Oh, sudah ibu dan tidak. Adakah bapak-bapak, adakah orang tua merasa anak-anak itu beban? Adakah ketika kita ingin menerima dia kita merasa sangat terbeban? Apakah ketika kita ingin melakukan sesuatu kita rasa itu beban dan kita tidak mau berkorban apapun? Saya suka bilang ini, saudara tahu tapi saya mau ngomong ulang saja. Kalau orang tolong kita dan kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau kita omong itu beban atau tidak? Kalau itu saya mau tanya, ketika pagi-pagi istri buat kotor, kopi, siap. Ada suami terima kasih di dia punya istri? Ada? Ini suami dorang ini istri bikin kopi dorang tidak terima kasih. Tapi kalau istri rahat kantor dorang pergi makan di warung satu sudah bayar lagi terima kasih lagi. Kadang sampai janji, Mbak besok saya datang lagi Mbak. Ada suami begitu. Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Berarti mengalah itu baik. Amin. Setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Suami atau istri? Istri atau suami? Sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi kita tidak mau berkorban untuk mengalah duluan. Ketika bertengkar, malam-malam suami tidur di kebun dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, suami hadap kiri, istri hadap, omong atau tidak? Tahu juga. Bangun pagi istri tetap siap
kopi, tapi tidak angkat. Istri panggil anak kecil terus bilang, kau antar kasih papa ya. Papa terima kopi di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh. Ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama panggil tanya, tadi papa bilang apa? Untung ini anak tidak bilang, kamu dua gila kah? Masa dengan istri ini kok kita tidak berani untuk bilang, saya minta maaf. Kok berat sekali, seperti harga diri hilang. Saudara pernahkah ada suami istri bertengkar dan masing-masing diam? Pernah? Menjengkelkan kan? Dia tetap bikin kopi tapi dia hanya WA. Kopi so ada. Suami jawab, saya sudah download. Bolehkah kita mengalah sedikit? Ini suami ini. Berkorban untuk mengalah saja kok susah lah. Baru cerita bahwa saya ini anak perempuan satu-satunya. Dari dulu papa tidak pernah marah saya. Papa di mana sekarang? Mengalah sedikit. Kok kasih rendah hati sedikit. Mengalah dengan suami, mengalah dengan istri. Kan tidak kalah juga toh. Ini suami baru datang langsung. Kok berangkat dari rumah sekarang. Dia jalan baru kita sedih. Kenapa kasih tinggal saya? Saudara-saudara, berkorban itu penting. Saya pacaran dengan istri, dulu masih nona. Kami dua pacaran 10 tahun. Baru nikah. Dorang bilang, pendeta bisa 10 tahun. Iya, setia. Bukan soal itu. Lalu soal apa? Karena kalau saya berhenti dan dia, siapa lanjutnya saya? Tapi saya bilang saya punya istri. Waktu kami masih pacaran, saya bilang, non, kalau nona cari yang kaya, supasti bukan saya. Supasti bukan saya. Kalau nona cari yang ganteng, bersaing gitu. Kan saya harus percaya diri juga. Saudara meragukan saya punya kegantengan kan? Nona, kalau nona cari yang kaya, pasti bukan saya. Nona kalau cari yang ganteng, bersaing. Tapi nona ingat baik-baik. Kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik. Ini. Terus dalam perjalanan menikah 16 tahun, waktu dia tidak bahagia, dia hanya tanya, mana bahagia yang lu janji-janji? Berkorban dong. Amin. Berkorban sedikit. Jangan sampai kita ini tidak berkorban. Istri ini juga hanya pakai suami punya uang. Berkorban istri punya uang juga. Jangan pakai itu yang istilah istri bilang, suami itu artinya semua uang milik istri. Baca begitu. Jangan begitu juga. Gini, sudah tidak ada milikmu, tidak ada milikku. Ini milik kita. Rumah tangga yang bahagia terdiri dari satu raja, satu ratu, dan 2 pembantu. Dia yang raja itu sekaligus pembantu. Dia yang ratu itu pun sekaligus pembantu. Rumah tangga itu bahagia. Satu raja, satu ratu, dan 2 pembantu. Saya baca satu tulisan kecil dia bilang begini. Supaya rumah tanggamu bahagia dan panjang umurnya. Kalau engkau salah, akuilah. Tetapi kalau engkau benar, tetaplah tutup mulut. Kalau salah, kalau benar, ini kalau dia salah saja, apalagi benar. Ada ibu-ibu begitu di sini, yang di sini atau di situ? Ketiga, sulama ini. Saya rasa kita sulapan. Kan saya pun perasaan, saudara harus menghargai saya pun perasaan. Rumah tangga kacau itu kan tidak saling menghargai perasaan. Oke, ketiga. Kasih Kristus itu mengampuni. Kasih Kristus mengampuni. Ingat, dalam rumah yang hanya istri satu, di rumah istri satu. Oh, satu saja toh. Dan anak hanya 2 saja. Belum tentu kita saling memuaskan. Ada yang menjengkelkan. Betul atau tidak? Makin kita ketemu banyak orang, makin hati kita tidak puas dengan orang. Hanya ada satu kata, yaitu mengampuni. Karena pasti dia bikin kesalahan. Anak muda, remaja,
Pernahkah waktu salah bahasa dengan orang tua kamu banting pintu? Pernah? Pendeta mau kasih tahu, anak muda, kamu banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu dia punya harga, saudara akan tutup dengan hati-hati. Kenapa mengampuni? Saya ingin jelaskan dulu. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa kita lupakan. Mengampuni itu adalah membebaskan diri. Menyambut dia. Menyambut kesalahannya. Sambil siap. Besok dia bikin kesalahan baru. Dan kita harus ampuni lagi. Berapa kali harus mengampuni? 7 kali. Dia bukan soal 490. Tapi mengampunilah terus menerus. Bukan angka. Tapi kualitasnya. Karena tiap hari kita akan berjumpa dengan orang yang menjengkel. Ampunilah. Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami orang yang, saya kasih turun sedikit itu kalimat. Ampunilah Yandi seimbang dengan Yandi mengampuni Pak Charlie. Jadi kalau Yandi mengampuni Pak Charlie 2 kali, Yandi mendapat hak untuk diampuni berapa kali? Tapi kalau Yandi tidak mengampuni Pak Charlie, Yandi harus berdoa, Tuhan, tolong jangan ampuni saya, karena saya belum ampuni Pak Charlie. Pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Satu paket. Satu paket. Ada orang mau mengampuni, tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni, tapi tidak mau berdamai, dia suka mengucapkan ini kalimat. Dia bilang, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang, silakan. Tapi untuk saya mau pergi ke dia, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Ada yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak-anak kecil. Orang main kelereng, berkelahi. Orang tua datang, dam. Kita kalau damai kan jabat tangan. Toh. Itu dia punya cara sorong tangan. Kalau kami orang NTT, kalau damai kan harus cium hidung. Cium. Ini yang kau pun saudara cium. Besok engkau ada masalah, bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium. Itu dia pun cara cium. Terus ada yang japri. Woi, kita lihat so damai. Terus dia balas. Siapa bilang? Itu hanya pencitraan. Banyak kita ini tidak ada kedamaian. Kita penuh kepalsuan. Amin. Bayangkan kalau rumah tangga palsu. Senyum saja tidak palsu. Senyum saja palsu. Saya bicara di mana-mana, saya bilang, ingat tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang, slow. Dia bilang, slow. Kita lewat baru separuh. Pak Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Pendeta bilang, ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Diorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Wih. Tertata rapi lagi ruangan, ber-AC lagi. Kita pergi ke bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau duduk lihat gue terus muka begini. Kita baru naik tangga terakhir. Dengan santun sekali dorang bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Di rumah itu asli tanpa kepalsuan toh. Jemaat, mau tahu kami pendeta-pendeta ini baik atau tidak? Jangan tunggu waktu kami berkhotbah. Itu semua baik. Coba tinggal yang kami di rumah. Barang 2 minggu saja. Jelas, asli, muncul. Saudara bayangkan, rumah tangga kalau bertengkar itu jangankan Tuhan. Baru pendeta yang sampai saja langsung damai. Dorang ada bertengkar, baku marah, baku lempar, tiba-tiba pendeta sampai. Shalom, langsung damai dorang dua. Shalom pendeta, shalom, aduh pendeta. Mama, mari, aduh ada pendeta, shalom pendeta, aduh. Nanti pendeta tidak lihat baru dia bilang, kau tunggu dia pulang langsung. Itu baru pendeta. Apalagi kalau Tuhan di dalam rumah. Apalagi Tuhan di dalam rumah toh. Setiap kali suami terlalu marah mau tampar. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa dapat pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi. Setiap kali suami marah mau tampar istri dia bilang,
Untung ada Tuhan. Ibu-ibu, kalau kena pukul dari suami tiap hari bahagia. Siapa yang berani bangun pagi-pagi langsung ketemu suami dan papa? Hari ini belum, papa. Istri-istri juga jangan suka maki-maki suami. Jangan suka marah-marah. Lagi bikin kopi tapi mau bikin maki. Kalau kau ada apa-apa nanti suruh teman datang. Ada istri-istri begitu. Ada di sini dia. Majelis. Salam PKB. Jangan. Supaya kita itu bisa saling terima penuh pengampunan toh. Amin toh? Oke, baik. Sekarang saya ingin di bagian ini terakhir. Karena saya sudah lihat saudara ini lama. Saya sudah lihat lama saudara. Oke. Baik. Kasih itu. Supaya kasih mula-mula jangan hilang toh. Karena kalau Allah itu kasih, nah kalau kasih tidak ada itu rumah tangga mau bahagia ke mana? Kan ada itu lagu, dia kutip dari firman yang bilang, yang ke mana lagi? Allah itu kasih. Tahu itu lagu? Tidak tahu. Tak bola balik tahu. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Tuhan. Ku rindu semua yang ku lakukan membuat dunia mengerti kau Allah itu kasih. Oke. Jadi kalau kasih tidak ada itu rumah tidak selamat. Kita hanya sekedar itu. Nah sekarang ibu-ibu ini yang paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih itu. Siapa? Saya mau tanya. Ini saudara tahu tapi saya suka ulang-ulang ini. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak sakit? Sakit atau tidak sakit? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal, tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu sakit melahirkan, itu kami suami saja tidak tolong. Ibu sakit di sana berteriak, kami suami hanya di luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus, paling hanya begitu. Su bilang Yesus lah, dia bayangkan ini anakmu kamu ikut siapa ini, paling. Bilang kepada kita pu anak-anak termasuk yang sekolah minggu dong itu, kasih tahu orang. Anak-anak, waktu kamu lahir itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu itu hanya tahu menangis. Waktu kamu menangis itu orang tua pikir kamu ada basah. Orang tua pikir kamu ada lapar. Orang tua pikir kamu ada salah urat. Orang tua pikir nenek di kampung mau ganti nama mungkin dengan kamu. Kamu hanya menangis, tidak tahu. Hei, anak-anak. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul kok tidak? Jam 3 pagi juga masih ada yang gendong-gendong depannya begini toh? Ada kok tidak? Di saat tidak bisa tidur, sementara sempoyongan karena mengantuk, seringkali ibu-ibu ini dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali ibu-ibu punya lagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana mau gigit dia. Tidak usah permasalahkan itu. Tidak usah. Anak-anak. Kamu waktu lahir kamu tidak bisa bicara. Betul? Bisa kok tidak? Tidak. Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang yes. Tidak. Orang tua ajar kamu itu satu-satu suku kata untuk bisa bicara. Ma, pa, sudah remaja, sudah pemuda, sudah lancar bicara. Mereka ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Lebih suka bicara dengan? Bayangkan, tidak tahu bicara, orang tua ajar bicara, sudah lancar, lebih suka bicara dengan teman, bukan dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan manusia-manusia begitu?
Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terbataskan. Amin. Anak-anak. Anak-anak. Waktu kamu lahir, kamu tidak bisa jalan. Atau siapa punya anak yang lahir dengan lahir langsung bilang, putar ke kiri. Orang tua ajar kamu itu jalan satu-satu langkah. Pegang di tangan, baru ajar. Ta. Sudah remaja, sudah pemuda, sudah bisa jalan. Suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Kenapa tidak suruh itu teman yang kasih makan? Anak-anak menjengkelkan begitu, kenapa kita yang kasih makan? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terbatas. Anak-anak. Orang tua sampai bilang, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi banyak yang berhutang demi anak-anak mereka. Anak muda, kamu ada pegang handphone? Ada pulsa? Itu handphone itu utang. Di pengala. Tapi orang tua tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi anak yang banyak-banyak yang sudah sukses bisa titip orang tua di panti jompo. Kalau ada yang sudah titip dan rencana titip, batalkan segera. Karena hari ini kita titip mereka, tinggal besok-besok anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya ganti sapa titip sapa. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Apa kerinduan terbesar dari orang tua kita? Kerinduan terbesar dari orang tua kakek nenek kita itu adalah berkumpul kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Tapi sayang, di tanah Toraja mereka sudah tinggal sendiri. Anak-anak lagi cari hidup di Samarinda, Kalimantan. Tinggal orang tua sendiri di rumah. Dorang dua tiba-tiba satu mati kasih tinggal satu. Kerinduan ini tidak jadi kenyataan. Nanti jadi kakek, nanti jadi nenek. Tapi kerinduan itu tidak akan terjadi di rumah tua di tanah Toraja. Kerinduan itu akan terjadi di surga. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Itu pun kalau mati masuk surga. Rumah tua itu akan jadi rumah sengketa. Karena orang tua belum mati saja sudah ada anak dan dia pemantu datang bilang, sertifikat. Kasihan ini anak-anak dong ini. Anak-anak. Anak-anak. Waktu kamu pilek dulu, orang tua tidak pernah pakai tisu. Pakai apa? Betul? Waktu kamu buang air besar, tidak pernah mereka pakai alas tangan. Langsung. Tapi sekarang, orang tua lanjut usia di tempat tidur, di kursi roda. Ada anak kandung yang urus. Ada. Kadang-kadang kita pikir mereka menjengkelkan. Orang tua kasih waktu penuh untuk urus kita. Tapi ada anak kandung urus dia punya mama yang sakit baru 2 hari. Dia sudah marah-marah. Mama tidak ada anak lain, hanya saya, hanya saya, hanya saya. Saudara, saya mau konfirmasi. Di sini ada yang saudara yang mama lahirkan itu mereka 5 orang ada? 5 orang ada? 6 orang ada? 7 orang ada? 8 orang ada? Saya mau kasih tahu. Mama bisa lahirkan kita 7. Mama bisa lahirkan kita 8. Bisa lahirkan kita 5. Tapi kita yang 5 yang sudah sukses, 7 yang sudah sukses di Samarinda, belum tentu bisa urus mama yang tinggal 1 orang. Dia online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua di kampung. Saya mau bilang pada saudara, kalau hari ini pertemuan terakhir dengan mama, dengan papa, kalau mereka sudah mati pun Tuhan izinkan mereka hidup kembali, bertemu 1 kali ini di perayaan Natal ini, kira-kira apa yang akan saudara bilang kepada mereka? Mau mengapa kepada dorang? Pernahkah ada mama yang kebetulan dalam hidup? Pernah ada bapak yang kebetulan dalam hidup? Pendeta Yandi ini dia pun nama di KTP Ilyas. Kok dipanggil Yandi? Saya dilahirkan 48 tahun lalu tuh mama buta 2 mata dan separuh badan lumpuh.
Di satu tempat nama Ume Manekan, sekarang ini sudah jadi panti asuhan itu tempat. Pemilik tempat itu namanya Joseph Andreas Christian. Masih hidup hingga hari ini. Dia minta supaya ibu lumpuh yang melahirkan itu, buta yang melahirkan itu, anak laki-laki jadi kasih namanya. Saya jadi Joseph Andreas. Puji Tuhan 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. Dua-dua mata yang buta bisa melihat, separuh badan yang lumpuh sudah sembuh. Mama masih hidup 71 tahun sekarang. Rupa-rupanya mama sejak awal mau saya dipanggil Yandi. Tapi kan semua surat sudah Joseph Andreas. Yandi menjadi panggilan di rumah. Setiap kali nama itu disebutkan, saya bayangkan betapa sakitnya seorang perempuan buta dan lumpuh melahirkan. Tapi apa yang bisa saya balas buat mama? Hari ini kalau ketemu orang tua, mau mengapa di orang tua? Ada telepon mereka di Makale kok, di Rantepal. Kita menyanyi dulu satu lagu, ini lagu dunia izin. Kasih itu tindakan, bukan kata-kata. Begini baru sedih-sedih. Orang tua ada, orang tidak begini baru sedih. Kita ini kehilangan kasih. Jalan dari sini ke Balikpapan, ada orang celaka di jalan, bukan tolong, siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys, motor metik, dia habis siaran langsung guys sudah meninggal. Ini ibu-ibu juga pagi-pagi bukan urus suami. FB Pro. Hai guys, waktunya menggoreng telur guys. Padahal dia punya dapur, punya kotor. Tapi siaran langsung terus kita kehilangan kasih. Saya ingin menyatakan pada kita, kasih itu ekspresi yang kita harus nyatakan. Sudah berapa lama kita tidak bicara kasih dengan orang tua? Selama tidak tuh. Nah itu sekarang lihat kok keluar telepon orang bilang sertifikat. Nah nikmati saya. Saya tutup khotbah ini karena sudah lapar. Ada satu keluarga, mereka punya anak laki-laki. Umur 6 tahun. Ketika umur 6 tahun, ibu ini hamil dan melahirkan lagi. Maka sekarang mereka punya berapa anak? Berapa? Tapi sayang, ibu yang anak yang kedua ini cacat. Anak yang kedua ini cacat. Entah untuk kakak laki-lakinya, bawa engkau punya adik putar-putar di kompleks ini, dapat udara, dapat matahari pagi biar lebih kuat. Ini anak yang percaya diri, dorong dia punya adik. Teman-temannya bilang begini, kau bawa siapa itu? Sapu adik. Boleh kami lihat? Boleh. Teman-teman lari datang. Pas mau lihat, ini kau punya adik. Iya. Kenapa dia cacat? Kenapa dia keriput seperti orang tua? Kenapa dia tidak normal? Kenapa? Rupa-rupanya kalimat itu membuat dia punya orang tua, ini dia pun kakak terluka. Kan dia pun kakak rasa sakit hati. Dia bawa adiknya ke sungai kering, kali kering, dia buang ini anak. Bukan saja buang, dia marah-marah. Karena engkau, teman-teman, olok saya. Karena engkau. Setiap kali dia buang, dia punya adik coba mau berdiri, dia tendang kasih jatuh. Sambil dia bilang, lebih baik kau mati. Lebih cepat, lebih baik, jangan tunggu 4 tahun. Dia lakukan itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tanpa diketahui oleh orang tuanya. Sampai satu hari ketika mereka ada di sekitar meja makan, dia punya mama bilang begini kepada yang cacat ini, adek, nanti mama ambilkan makanan. Ini anak bilang, tidak usah ma, tidak usah. Kaget, kenapa tidak usah? Waktu anak ini bilang tidak usah, dia coba berdiri. Bukan saja dia coba berdiri, dia coba jalan. Dan bukan saja dia jalan, dia sampai pergi ambil makanan sendiri. Terkejutlah mamanya. Dia punya mama bilang kepada suaminya, papa, anak kita bisa jalan, disuruh. Suaminya bilang, kita bikin syukuran. Kumpul orang, kasih tahu majelis, kasih tahu pendeta, orang-orang sudah banyak begini setelah ibadah. Suami istri ini bangun bilang begini, bapak, ibu semua kami undang ada di sini. Karena Tuhan buat perkara bagi keluarga kami. Anak kami yang bungsu, yang cacat, dokter bilang dia akan hidup paling lama 4 tahun, justru dia sembuh. Tuhan baik. Setelah kalimat itu dia tambahkan satu kalimat ini. Satu kalimat ini saya kira baik untuk kita dengar. Orang tua tambah bilang begini, Tuhan telah pakai
kakaknya laki-laki yang penuh kasih sayang telah mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya ulangi. Tuhan telah pakai kakak laki-laki yang penuh kasih sayang mengajar adiknya untuk bisa jalan. Saya mau tanya, kakaknya penuh kasih sayang? Kadang-kadang kita merasa pahit, merasa sendiri dan tidak ada orang. Kita bertanya, Tuhan di mana? Dan hari ini demi nama Tuhan saya mau kasih tahu, Tuhan ada dekat-dekat denganmu. Pak Pendeta, kalau Tuhan ada, kenapa dia tidak tolong keluarga saya? Kenapa? Tuhan ada di situ. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Dia sementara melatihmu untuk bisa berdiri. Supaya engkau punya kesaksian bersama Tuhan. Ada satu perempuan muda, dia bilang ke saya, Pak Pendeta, saya pasti akan menikah dengan laki-laki baik. Saya bilang, kenapa engkau percaya diri begitu? Karena saya orang baik, Pak Pendeta. Dan setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong kirimkan laki-laki yang baik. Saya bilang, Nona, bisa begitu juga, bisa begitu. Tapi kadang-kadang untuk orang yang baik macam Adi Nona begini, Tuhan titip ame orang gila satu. Untuk Nona yang baik ini urus dia, supaya dia menjadi baik. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah salah. Kasih kita suami ini, istri ini, anak-anak ini, orang tua. Mari pulang sudah. Tuhan butuh kerjasama sekarang. Tuhan bukan tidak bisa untuk langsung, tapi dia butuh kerjasama. Bagian dia dan bagian kita. Waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kesabaran. Dia izinkan hal yang menjengkelkan untuk kita melatih kesabaran kita. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Ambil komitmen dan katakan sesuatu pada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus baik. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan mau karena Dia mempertemukan kita.